warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Anda semua? Semoga yang nonton Apnia hari ini keadaannya sehat dan juga bahagia. Nah, seperti biasa di Apnia kita akan membahas tentang hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari yang mungkin kita anggap sepele tapi ternyata dampaknya luar biasa. Di Apnia ini saya ditemani oleh Mampuriai dan juga ada tamu kita yang datang jauh-jauh dari Tangerang juga nih yang akan membagikan ceritanya. Kita kenalan dulu sama siapa dulu nih? Sama Mampuriai tapi udah kenal pasti ya. Assalamualaikum Mam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gimana kabarnya Mam? Alhamdulillah. Wah, hari ini dari pagi jam 8 sampai jam 5 full tamu. Full tamu. Dari mana aja tuh Mam? Papua, dari Madura, dari Garut, dari Batam. Medan. Oh, Medan. Medan, Padang, seluruh Indonesia hampir rata-rata hari ini. Masya Allah. Di sebelah sana ada Ibu Iis. Assalamualaikum Bu Iis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iis kabarnya gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tinggal di Tangerang ya Bu ya? Iya. Oke. Kegiatan sehari-hari apa Bu Iis? Saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Oke. Nah, pemirsa, hari ini kita mau bahas tentang jin nasab dan juga kenapa ya orang gampang atau mudah sekali kesurupan. Pasti kalau kesurupan ini udah sering kita dengar ya. Bahkan tidak memandang usia, anak kecil, pelajar, atau bahkan pun yang sudah dewasa itu bisa juga dan tidak terhindar dari yang namanya kesurupan. Kok bisa? Nah, jadi Ibu Iis ini punya cerita. Beliau ini termasuk yang gampang sekali kesurupan gitu ya Bu ya. Dari berapa tahun yang lalu tuh Bu? 3 tahun yang lalu mulai. 3 tahun yang lalu mulai suka kesurupan. Iya. Kayak gitu. Nah, ini bisa diperhatikan ya, better sih jangan di skip nontonnya karena banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita pelajarin dan juga banyak hal-hal yang ternyata nggak boleh kayak gitu ternyata ya. Kita tanya dulu, Bu Iis itu mulai kesurupan pertama kali di mana Bu? Kesurupan pertama kali sih di mana aja, kadang di rumah, kadang kalau pas lagi pergi itu aja. Intensnya mah ya di rumah gitu. Tiba-tiba nggak tahu dari mana, saya juga heran. Oke, jadi lagi kegiatan kah atau lagi diem aja itu biasanya kesurupannya? Biasanya mau maghrib gitu. Terus kadang malam sekitaran jam 9-an atau jam 10. Kadang jam 11, nggak nentu deh. Oke, itu posisinya Ibu udah mulai istirahat kah jam 10? Lagi istirahat kadang gitu, lagi nonton TV. Kadang lagi sholat aja bisa kesurupan. Lagi baca Quran, saya kan manggil guru ngaji. Bisa kesurupan, tak tahu ketawa sendiri gitu. Padahal lagi ibadah ya Bu? Iya, lagi ibadah saya pernah berdiri tabirakoyuhan jatuh. Itu nggak kalah duluan. Kayak orang pingsan gitu, tak tahu tar saya nangis. Terus habis nangis ketawa, itu aja. Tapi itu katanya masuknya kesurupan masih alam sadar. Apa yang saya ingat, tapi itu bukan kemauan saya gitu. Oke, jadi Ibu sebenarnya ketika lagi ketawa-ketawa gitu, Ibu tahu. Tahu. Tapi nggak bisa mengendalikan. Nggak bisa saya. Oke, perasaan Ibu sebelum ada yang masuk gitu ya, apa yang Ibu rasakan atau apa yang Ibu lihat? Saya nggak ngelihat sih, cuma ngerasa kadang gatal-gatal dulu, gatal-gatal nggak jelas gitu. Ntar apa aja saya garukin gitu. Terus kadang-kadang tiba-tiba kayak orang kesetrum gitu. Oh, jadi sebelum kesurupan tuh kayak kesetrum gitu ya Bu ya? Awalnya sih gitu, atau seperti ada yang masuk gitu. Tapi itu dia nggak langsung kesurupan nanti gitu. Kira-kira nunggu berapa hari baru reaksi lagi. Oh, jadi pun yang ketika Ibu lagi sholat itu bukan tiba-tiba, tapi dari sebelumnya udah ngerasa kayak gatel-gatel? Kayak ya begitu. Oh, ada prosesnya berarti? Ada prosesnya. Kalau lagi kesurupan di rumah nih Bu, kan di rumah ada siapa aja Bu? Untung selalu ada suami, ada anak gitu. Berarti di rumah ada 3 orang? Iya. Kalau Ibu lagi kesurupan, yang membantu ini siapa Bu untuk Ibu bisa sadar lagi? Cari-cari yang bisa nanganin kesurupan, siapa aja dipanggil.
gitu. Tapi ya nggak langsung ya hilang, hanya sementara, menetralisir sementara. Tapi nanti kalau dia mau datang ya datang lagi. Lagi itu sih saya intensnya seminggu bisa 3 atau 4 kali kesurupan. Dalam hari yang sama atau berbeda, Bu? Hari yang berbeda-beda 1 minggu itu. Dulu waktu kecil Ibu pernah kesurupan juga? Nggak pernah saya. Sama sekali nggak pernah? Enggak. Oke. Nah, kalau ada yang bilang tuh kalau kesurupan kan mungkin kalau ibu ini kan kasusnya jinasab ya, Mam ya? Ya, betul. Jinasab karena memang ada jin yang di dalam ibu ini sehingga Ya. sensitif gitu Ya, ya, betul. Mam ya. Oke, Ibu maaf saya mau tanya usianya berapa tahun, Bu? 51. Tapi pas ketika kecil atau remaja itu tidak merasakan aneh ya, Bu ya? Baru sekarang-sekarang ini? Oke. Berarti kalau lagi kesurupan, kalau kata Bapak, Ibu ketawa-ketawa gitu selalu sama atau setiap kesurupan itu beda-beda, Bu, reaksinya? Awal-awal sih ketawa-ketawa, gaper-gaper, terus mungkin ada yang lain ikut masuk. Terus saya pernah berubah jadi kayak pernah merangkang Kayak macan. terus pernah jadi kayak jawara, minta ngerokok saya. Padahal Ibu nggak ngerokok? Enggak, 3 hari. Terus rokoknya diganti. Saya kan rokoknya dia senangnya gudang garam surya. Yang laki banget gitu ya, Bu? Ya, ganti sama suami saya, SC dia nggak mau. Oh, milih ya rokoknya ya? Itu udah disiapin atau tiba-tiba Bapak lari ke warung beli gitu, Bu? Tiba-tiba. Tiba-tiba? Iya. Itu bisa Terus? habis berapa bungkus, Bu? Cuma sekedar 1 hari cuma 1 batang aja sih, yang penting ngisep gitu aja. Oh gitu. Rokok itu. Terus terakhirnya dia minta pas ketiga harinya minta siapin kembang 7 rupa sama lisong. Sama apa, Bu, maaf? Lisong. Lisong. Iya. Tapi nggak diturutin sama yang ngobatin saya. Oh, Gitu. oke. Itu jatuhnya dia bilang itu sih permintaan dukun, dia bilang itu. Yang masuk dukun. Oke, oke. Nggak tahu saya juga nggak bingung, nggak ngerti. Iya. Oke. Nah, ketika Ibu mulai sadar kayak gitu, selain Ibu merasa ingat sebenarnya kejadiannya, yang Ibu rasain tuh di badan Ibu seperti apa sih, Bu, orang yang kesurupan? Saya sih nggak ngerasa apa-apa, cuma udahannya lelah, gitu. Capek. Capek gitu ya, Bu ya? Iya Yang sih. ngobatin juga capek. Ibu sebelum ketemu sama Mampuriyai, udah berapa kali ketemu sama orang yang ngobatin Ibu? Oh, udah berapa kali? Banyak, ada kali 20 orang lah. 20 orang ya? Iya. Tapi selalu kayak seperti obat nyeri gitu ya, Bu ya? Iya. Nyerinya hilang sebentar, kalau umpamanya sudah hilang efeknya, kambuh lagi? Iya, gitu. Oh, oke. Baik. Apa aja yang masuk kan? Ada yang bilang buaya, ada yang bilang ular, karena saya pernah mau dikeliuk juga gitu kayak ular. Oke. Tapi sejauh ini masih minta syarat seperti itu, maksud saya belum ada yang membahayakan orang ya, Bu ya, kesurupannya, Bu ya? Enggak, saya. Jadi benar-benar yang diserang ini ibunya? Iya. Oke, baik-baik. Kalau berobat sama Mam, udah berapa lama Ibu? Oh, berapa sama Mam sih? Cuma disuruh Mam 5 kali datang ya, Mam ya? Minimal. Iya. Tapi abis itu Nggak datang-datang? nggak datang lagi. Tapi saya pikir udah enakan gitu, nggak terlalu intens. Maksudnya Iya. kalau kecuali itu tempatnya memang benar-benar angker gitu. Terus sayanya nggak kuat, yang ininya gitu kalah gitu. Baru saya bisa kemasukan lagi. Tapi nggak seintens sebelum ketemu Mom. Gitu. Oke, berarti Sekarang sih udah jarang, udah enggak lah. Mudah-mudahan udah enggak lagi. Amin. Amin. Berarti sekarang ibarat kata udah nggak gampang kesambet lagi ya, Bu Iya. ya? Oke. Mam, mau tanya. Saya sebenarnya tadi udah sempet nanya sama Ibu Iis. Ibu Iis dulu kecil ternyata nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi kenapa di usianya yang sekarang harusnya bersantai ya, di usia 56 ya, Bu ya? 51. Oh, 51, maaf. Di usia 51 yang harusnya senang sama cucu dengan hari tuanya. Kenapa merasakan hal seperti ini? Apa yang terjadi dengan Ibu Iis? Gini,
Kita ini sehari-hari berdekatan, berdampingan dengan jin dan setan dan iblis. Ya. Dia akan selalu mengintai di saat kita lengah. Dan di saat kita kondisi imun tubuh kita, mental kita sedang turun. Saya ketemu Bu Is ini kurang lebih sebulan lebih, harusnya masih datang, masih kontrol, walaupun saat ini udah lebih baik, sudah tidak sensitif lagi ya Bu ya, sudah tidak. Saya bilang minimal 5 kali karena ini intinya kuat ya, energinya kuat. Kenapa kok baru sekarang tidak kecil, dari kecil tidak semua dari kecil, diintai intinya. Kenapa langsung sekarang? Karena setelah Bu Is saya deteksi ternyata sebelum kemasukan hal yang jin nasab ini, di sini ada energi lain sekiranya dapat hadiah dari orang lain. Ya, yang merusak usahanya Bu Is. Nah, karena sudah ada ini, ada tuannya ini jin. Ya, jin nasab ini selama ini mengintai, gampang masuk. Jadi ini 2 faktor ini ya. Satu, dapat kiriman. Ini jin itu jin keturunan yang sudah saya jelaskan di VT TikTok Memporyai, musibah bagi orang yang kena jin leluhur atau jin nasab. Ini musibah. Kenapa gonta-ganti? Perlu ingat, jika kita sudah dapat hadiah orang lain, sudah ada energi negatif, ada jin nasab, ada lagi. Otomatis energi jin-jin berbagai bentuk. Gampang. Karena apa? Ibu ini sensitif saat ini. Sudah dapat orang lain, jin nasab yang sekian tahun ini mengintai memang ada, masuk. Nah sekarang semua ini akumulasi dari beberapa jin. Tapi dari pengiriman dari luar alhamdulillah sudah tidak ada. Ya, insya Allah jangan sampai lagi Bu Is ya. Dan merasakan karena dan akhirnya dengan mudah setiap tempat yang sensitif ada energi atau yang angker orang tanda kutip orang, di situ tempat hal-hal yang jarang disentuh, tempat ziarah, tempat angker, tempat hal-hal yang ada energi menakutkan itu gampang. Karena itu mudah banget. Itu adalah mudah menarik diri Bu Is. Tadi ada cerita waktu mau sholat atau ngaji bisa. Bukan soal ngajinya atau sholatnya kena, tetapi sebelum Bu Is sholat sudah merasakannya tadi gatel, yang ada sesuatu yang lain. Tapi Bu Is karena mau ketemu Allah tetap ya. Jangankan kita waktu sholat kena. Ingat, saya punya tamu hafal Al-Quran. Masuknya kapan? Waktu tidur pun diincar. Ya. Dan Bu Is ini berbagai cara akan menguasai dan insya Allah sekarang alhamdulillah dengan izin Allah mulai tidak rutin lagi, harusnya masih terapi nih ya. Alhamdulillah sudah mulai sudah mulai tenang. Jadinya nyerang jin itu nggak mandang waktu baca Al-Quran, orang iblis apa Al-Quran. Ya, ketemu Allah banyak tidak sedikit, orang tamu saya tidak sedikit, saya sholat sampai 5 rakaat, kadang-kadang 7 rakaat. Untuk mengelabui biar kita nggak fokus ketemu Allah. Jadinya jangankan kita lagi mohon maaf berbuat yang ketawa, yang gibah, yang berpikir negatif, seujon emosi, sholat pun diganggu. Begitu jahatnya. Iya, dia akan terus bagaimana caranya Bu Is atau siapapun ini tidak ibadah dengan baik. Apa intinya? Agar jauh dari Allah, agar berhenti tidak baca Al-Quran atau ibadah, tidak sholat lagi. Tapi Bu Is tidak mau, tetap berjuang ibadah perintah Allah Bu Is ya. Ya. Nah, ada yang mitos juga Mam, katanya orang kesurupan ini karena tulang rusuknya jarang-jarang, katanya seperti itu. Ini mitos ya Mam ya? Mitos, tidak ada seperti itu, tidak ada. Berarti nggak ada ya Mam ya? Bukan karena tulang rusuk itu cuma mitos saja benar tadi. Jadi ya siapa saja bisa kesurupan, bisa diintai ya. Setan jin iblis itu selalu mengintai kelemahan kita. Oke. Nah, kalau seandainya Mam ada pertanyaan seperti ini, saya nggak tahu nih saya punya jin nasab atau enggak seperti itu kan, tapi kok tiba-tiba kesurupan gitu. Apa yang harus dilakukan pertama kali Mam? Gitu. Mungkin ini bisa didengarkan untuk keluarga-keluarga yang mungkin istrinya atau anak dan lain sebagainya tiba-tiba kesurupan. Apa yang harus dilakukan Mam? Pertama-tama kali jangan panik. Ya, tenang. Ya. Kita tidak boleh, perlu diperhatikan ini ya. Jangan pernah takut ya mana-mana jin setan iblis, nggak pernah takut. Jangan dikasih kesempatan, wah kita takut, makan jadi-jadi nih. Paling-paling bisa ngamuk-ngamuk aja, nggak bisa berbuat apa-apa. Ya,
kesurupan bisa juga karena ada hadiah. Bisa pikiran kosong, bisa lagi lelah, ya suka ngelamun. Bisa juga dari mana saja bisa tadi. Apa yang perlu lakukan di saat hadapin dengan tenang? Ya, syukur langsung ambil air wudhu. Membaca sebisanya. Tidak ada surat khusus. Kalau bisa surat khusus, baca surat khusus. Ya, ada surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, tutup ayat kursi, ulang lagi. Bisa juga surat-surat yang sekiranya ada saran daripada berbagai masukan yang sekarang itu benar diambil dari Al-Quran. Jangan suka mengarang sendiri, jangan suka mengada-ada, jangan baca ini sekali lagi. Hati-hati, bukannya membersihkan maka tambah kuat ini jin pada seseorang. Kembali lagi, jangan asal zikir. Zikir harus punya sanad atau mursyid atau pembimbing. Ya, hati-hati ya semuanya nih, mohon maaf, hati-hati. Karena saya hadapin, saya udah baca ini, makin jadi, nggak pergi. Ya resikonya itu kalau kita membaca asal ayat-ayat asal ini, bahaya. Kan saya ngikutin dari segi, saya lihat dari sini, dari YouTube, tolong ya kembalikan, tanya ulama, apa bener ada tuntunannya enggak? Ya. Ingat, jadinya tidak perlu panik. Pertama kali nanti buru-buru ambil air wudhu. Semampunya baca ayatnya sekarang. Tidak ada khususon. Kecuali ada orang memang punya kekuatan tersendiri. Dengan melihat mata aja, dipegang pelan aja, udah teriak-teriak yang kesurupan. Hati-hati ya. Jangan sombong, jangan takabur. Ini makin memperparah. Ini sembuh masuk ke kita. Apakah memang bisa, Mam, meruqyah mandiri dengan lihat di YouTube? Ini pertanyaan sudah tak terhitung ya, tamu-tamu saya ini ya. Mam, aku sudah ruqyah 67 kali, tapi kenapa aku masih depresi? Kenapa aku masih nggak bisa sholat, masih bisa emosi, bisa seujon? Ruqyah di dalam Islam ada, tapi perlu dicatat di sini harus dilakukan ahlinya. Ya, kadang ruqyah bisa dipelajari. Ini yang bahaya. Para ulama besar sudah menyampaikan hati-hati jika ruqyah. Mandiri apalagi. Asal ruqyah si A, si B, si C baru belajar praktek ruqyah. Tidak dilarang. Hanya silakan ruqyah pada yang beliau-beliau yang tepat ini. Memang satu sisi habaib, hafal Al-Quran, memang ulama yang benar-benar dikasih karunia meruqyah. Ruqyah massal. Jadi nggak gampang meruqyah. Para ulama ada pesan membuka, mengusir jin setan bisa, tetapi ingat hati ini punya penutup. Kalau tidak bisa nutup, wah hilang 5 datang 1 RT. Ya, bahayanya ruqyah adalah asal ruqyah tuh harus ada pembimbingnya, ada gurunya, tidak asal lihat di YouTube dipraktekkan, sangat-sangat bahaya. Yang sudah di ruqyah berkali-kali tadi yang tamu saya 67, ada yang sampai 30, tetap aja tuh. Jika seseorang dapat hadiah, seseorang mohon maaf santet teluh, guna-guna, di ruqyah, yuk ketawa jinnya. Orang jinnya ada tuanya, ada yang mengendalikan. Ya kalau pas di ruqyah ketawa pengen lama sesaat, enggak ruqyah tambah gagah. Tadinya jin 1, kirim lagi 2, mau 3, mau 4, mau apa. Jadi hati-hati jika mau ruqyah pada orang yang tepat, memang punya keahlian tertentu. Kedua, jangan main praktek sendiri. Tadinya ada sesuatu hanya 1-2, jadi satu perkumpulan di badan kita, di jiwa kita atau di sukma kita, jadi perkumpulan para jin dan setan. Iya, gitu. Nah, yang juga suka lihat ramalan-ramalan ya di TikTok ataupun YouTube, ternyata ada juga ya pasien Mam ya yang setiap harinya ternyata buka tarot setiap hari. Nah, ternyata itu jadi pintu untuk masuknya jin. Ternyata jin ini suka mengintai di mata setiap saat. Setiap saat disitulah dia masuk. So, hati-hati. Kita balik lagi ke Bu Is. Bu Is sekarang usahanya apa, Bu? Usaha suami buka bengkel mobil. Bengkel mobil. Yang mana tadi sempat di-mention oleh Mam Puriyai, sebenarnya awalnya ini adalah kiriman, hadiah dari orang yang pasti ingin membuat kalau nggak rumah tangga, usaha hancur, gitu ya. Jadi memang banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Sebenarnya membidik bisnis, tapi yang pertama dulu objeknya adalah pelakunya nih.
Ya kan Mam, banyak sekali yang mana orangnya dibikin linglung dulu, depresi dulu, atau bahkan sampai sampai gila gitu ya. Iya, betul. Bahkan sampai mau mengakhiri hidupnya, sampai akhirnya tidak bisa megang bisnisnya dan hancur gitu. Nah, pada saat dikirimin seperti itu, bisnis gimana Bu? Apakah langsung anjlok atau sempat survive tapi kok kayaknya nggak untung? Atau masih dalam tahap ibunya yang masih dikerjain? Lagi itu ya pertama sih masih stabil, kemarin berapa bulan yang lalu mungkin setelah COVID deh naik turun usaha. Itu padahal udah setelah COVID ya, udah mulai usaha-usaha udah mulai bangkit lagi, tapi malah ibu malah naik turun di situ ya. Iya. Kalau orang yang punya kisah seperti itu bisa ya ke Mampuriai ya? Insya Allah saya bantu. Insya Allah dengan izin Allah. Nah, kalau ciri-ciri bisnis, Mam, ciri-ciri bisnis yang dikirimin begituan, itu ciri-cirinya kayak gimana sih, Mam? Ya, kadang-kadang secara hitung-hitung matematika bisnis nggak bakal rugi. Matematika bisnis tidak rugi. Tapi kenyataannya tuh nggak masuk akal, tiba-tiba macet di sono, tiba-tiba di sono ditipu. Ini tadinya amanah orang, tiba-tiba mohon maaf yang sekian tahun amanah, tiba-tiba tidak amanah. Tadinya di sini lancar, tidak ada masalah, satu tempat ini sekian puluh tahun, tiba-tiba mulai tersendat-sendat. Dengan yang lainnya otomatis akan ikut semua yang ada hubungannya dengan bisnis tadi. Ya, satu persatu akan rontok, akhirnya frustasi, akhirnya tahu sendiri depresi, banyak hutang, memikirkan rezeki sudah tidak ada, usaha apapun mentok. Oke. Nah, tapi kalau umpamanya mengalami seperti itu, yang penting jangan malah lari ke jalan yang salah. Nah, itulah di saat inilah, di saat diuji sama Allah, jangan lari kemana-mana. Ada tempat ngadu sama Allah. Jangan nggak kemana-mana lah. Ya, kalau ingin membersihkan lain lagi ya. Kalau pas lagi ada musibah seperti ini Allah lagi menguji, mau istiqomah atau mau berbelok, di sinilah letaknya. Mudah-mudahan semua istiqomah ya. Amin ya robbal alamin. Ibu Is boleh dikasih tahu di mana sih bengkelnya? Siapa tahu nanti kalau umpamanya ada penonton yang ke daerah sana, yang pengen main ke bengkelnya, boleh dikasih tahu bengkelnya apa, namanya dan juga di jalan apa? Namanya Bengkel Ronson Mobil, Jalan Husein Sastra Negara, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Tangerang, dekat bandara. Dekat bandara. Oke. Tapi sekarang Bu Is udah lebih enakan ya badannya, udah nggak mulai kambuh-kambuh lagi. Paling kalau mamanya keramat-keramat banget gitu ya. Iya. Oke, dan itu juga butuh proses dan datang ke mamnya jangan karena Insya Allah ntar ini lagi dikontrol lagi ya Mama, minta tolong kontrol lagi. Insya Allah banyak Bu Is, bahkan orang yang mau Belum kesini, bersih bener sih memang, belum bersih. Iya, karena itu ujiannya ya Mama. Iya, betul, males. Oke, nah Bu Is, semoga kedepannya bisa sehat total lagi seperti Amin. sedia kala. Amin. Gitu ya, karena ini juga biarlah yang melakukan merasakan akibatnya langsung. Betul, ya, Mam, betul, ya. betul. Iya, betul sekali. Nah gitu pemirsa, jadi bahayanya kita suka ngelamun tadi kata Mam Puriai, terus juga suka sama hal-hal yang tidak diajarkan oleh di agama kita gitu ya. Stop untuk melihat sesuatu yang tidak ada gurunya gitu. Ataupun kalau kita penasaran, datanglah kepada orang yang tahu betul tapi tidak mengira-ngira ya. Apalagi ngaku-ngaku. Sekarang banyak banget orang yang ngaku-ngaku ya Mam ya. Tapi kalau Mam Puriai sendiri bisa dilihat di TikTok-nya Mam Puriai, ada @mampuriai, di situ banyak sekali kegiatan Mam Puriai dan juga ada tamu-tamunya Mam Puriai. Jadi kalau umpamanya banyak yang penasaran, seperti ada komen, wah itu bohongan segala macam, ya silahkan datang ke sini langsung ya Mam. Betul. Gitu. Terima kasih juga Mam Puriai, semoga sehat Sama-sama. selalu. Amin. Jadi itu tadi hubungannya jinasab dengan kesurupan. Kalau Anda pengen membersihkan diri atau mendeteksi bisa datang langsung. Klik link di bio-nya Mam Puriai ya. Terima kasih yang udah nonton di sini. Terima kasih Bu Iis. Semoga usahanya lancar terus. Amin. Dan juga Mam Puriai sehat selalu. Amin. Akhirnya kita harus pamit dulu nih. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.